Gitu ya. Ya, nih langsung buka nomor materi. Dah. Oh, kok pembelajaran yang kedua toh? Pembelajaran yang ketiga. Udah nih. Ya. Iya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Bu Amin. Hari ini hari Sabtu, tanggal 17 Juli tahun 2021. Dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, doa mau belajar. Kita buka dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini pembelajaran yang ketiga. Ya, untuk pembelajaran yang ketiga yaitu menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Gambar yang di layar kalian, anak-anak, kelihatan gambarnya? Kelihatan, Bu. Nah, itu gambar pohon apa itu? Pisang. Pisang. Ya, pohon pisang. Ya. Nah, di sini ya, perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Ya, kalau tidak jelas bisa sambil dicatat ya. Sambil dicatat. Saya ulangi ya. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan secara generatif. Nah, untuk hari ini Bu Amin menerangkan yang secara vegetatif. Ya. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif itu terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada pelajaran yang lalu, kalian sudah dijelaskan Bu Amin, apa toh sel kelamin jantan pada tumbuhan namanya apa? Sel kelamin jantan pada tumbuhan namanya apa? Sari. Hah? Benang sari. Kalau sel kelamin betina namanya? Namanya putih. Ya toh. Lah, ini secara vegetatif itu berarti apa? Tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi tidak pakai itu. Lah, tujuannya itu untuk apa? Untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Jadi perkembangbiakan vegetatif itu bisa secara alami maupun secara buatan. Ya, ada dua. Terus kita lanjutkan. Yang pertama dulu, yaitu yang perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama ini yang vegetatif alami. Itu dapat terjadi dengan 1. Tunas, 2. Umbi lapis, 3. Umbi batang, 4. Umbi akar, 5. Gerage, 6. Akar tinggal atau rizoma, yang ketujuh spora. Ya, itu perkembangbiakan yang secara alami. Lah, kalian bisa menyebutkan contohnya, ya, yang perkembangbiakan secara alami yang tunas. Itu contohnya apa kalau yang tunas? Yang tadi, yang
gambar ini, coba lihat. Nih, gambar apa ini? Gambar apa? Pisang. Pisang itu contoh. Ya, contoh perkembangbiakan yang memakai tunas. Ini contoh pisang. Gambarnya. Terus selain itu, selain pisang, nah, nanas. Buka yang bukunya paket, yang punya buku paket dibuka. Ya toh? Ini contoh yang tunas. Terus ada yang tunas adventif. Tunas adventif contohnya cocor bebek. Ya. Tunas adventif itu contohnya cocor bebek. Ya. Terus selanjutnya dengan umbi lapis. Ya, umbi lapis itu contohnya bawang merah. Tahu bawang merah? Tahu bawang merah tahu? Tahu. Brambang. Iya. Contoh yang umbi lapis itu brambang. Terus selanjutnya yang ketiga umbi batang. Contohnya apa umbi batang? Singkong. Kentang. Ya. Terus yang kalau umbi akar Wortel, Bu. Wortel, Bu. apa? Wortel. Wortel. Ya. Jadi kalau yang umbi akar itu berarti yang akarnya untuk menyimpan cadangan makanan. Itu ya contoh yang umbi akar. Contohnya apa tadi yang umbi akar? Wortel. Contohnya apa? Singkong. Singkong, Bu. Singkong, Bu. Ya. Terus kalau yang umbi batang tadi contohnya apa kalau yang umbi batang? Kentang. Ada ubi jalar. Ada kentang, ada gadung, ya, ubi jalar telo, ya, itu. Terus selanjutnya ada ini, ada gerage, ya, ada gerage. Nah contoh dari yang gerage itu contohnya apa? Stroberi. Iya betul, stroberi. Ini gerage itu berkembang biak, ya. Batangnya berruas-ruas dan ruas tersebut akan tumbuh tunas dan akar yang baru. Nah, contohnya tadi yang sudah disebutkan tadi pinter stroberi, ya toh. Nah, terus sedangkan yang 6 akar tinggal atau rizoma ini biasanya empon-pon seperti terus apa lagi? Kunir. Lah itu kan masuk empon-empon toh. Lah itu akar tinggal atau rizoma. Terus kalau yang berkembang biak dengan spora, contohnya apa yang berkembang biak dengan spora? Pakis. Contohnya apa? Pakis, Bu. Apa? Lumut, Bu. Terus apa lagi? Jamur. Jamur. Ya, betul, pinter. Jamur, paku. Ya, itu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Yang baru saja kita pelajari ini berarti perkembangbiakan vegetatif secara apa? Secara alami. Ya, secara alami. Diulangi ya. Perkembangbiakan vegetatif alami itu dapat terjadi dengan 1 tunas, 2 umbi lapis, 3
umbi batang, 4 umbi akar, 5 gerage, 6 akar tinggal atau rizoma, 7 spora. Siapa yang mau bertanya dulu anak-anak? Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Sudah, Bu. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan yaitu yang perkembangbiakan vegetatif buatan. Yo, perkembangbiakan vegetatif buatan. Buatan itu maksudnya ada campur tangan manusia, ya. Ada campur tangan manusia. Tapi kalau tadi yang perkembangbiakan alami itu tidak ada campur tangan manusia. Kalau yang ini ada campur tangan manusia. Ya, dapat terjadi dengan 1 cangkok, 2 stek batang, 3 stek daun, 4 merunduk, 5 tempel atau kulasi, terus yang keenam menyambung. Ya, ini. Mencangkok, ya. Mencangkok itu kalau di bukumu, ya, di bukumu ada gambarnya, baik itu yang di buku pendamping LKS maupun yang di buku paket itu ada. Kalau yang di LKS itu halaman 23, ya. Di halaman 23 ya, LKS bisa kamu buka yang halaman 23 itu mencangkok, ya. Yang sudah beli bisa dibuka, ya. Terima kasih. Nah, halaman 23 itu mencangkok. Mencangkok itu, ya, tujuannya untuk mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Misalnya induknya, misalnya buah mangga, induknya kok rasanya manis. Nah, dicangkok itu nanti rasanya juga seperti induknya manis, ya. Terus yang kedua, dicangkok itu berbuahnya lebih cepat, ya, berbuahnya lebih cepat. Tapi selain ada keuntungannya, juga ada kerugiannya. Akarnya kurang kuat, ya. Kalau mencangkok itu akarnya kurang kuat. Jadi misalnya nanti kalau ada angin kencang, ya, kalau ada angin kencang itu cepat roboh. Tapi kalau yang dari biji itu kuat akarnya. Tapi kalau yang mencangkok itu biasanya akarnya kurang kuat. Nih, nah di halaman 23 itu cara mencangkoknya digambar, itu ada. Pertama cari batang yang sudah agak tua, terus batangnya kamu kupas. Ini mencangkok ini batangnya harus yang berkambium. Kalau tidak berkambium itu tidak bisa. Ya, dikupas kulitnya kira-kira 10 cm atau berapa. Terus selanjutnya setelah dikupas harus bersih, tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Setelah itu ditutup, diikat dengan tali. Nah, kalau pada waktu musim hujan, tidak usah disirami, kan sudah disirami dengan air hujan. Tapi kalau pada waktu musim kemarau, harus disirami setiap pagi dan sore supaya tetap lembab. Ya, kalau tidak disirami ya mati, ya toh. Lah nanti setelah keluar akar dipotong. Nah, setelah dipotong baru ditanam di tanah. Itu cara mencangkoknya. Ya. Jadi mencangkok itu harus yang berkambium. Kalau tidak berkambium ya tidak bisa, ya. Pisang kamu cangkok ya enggak bisa, wong pisang, ya toh. Misalnya yang bisa dicangkok itu misalnya tanaman apa? Mangga, rambutan, itu bisa dicangkok. Ya. Terus selanjutnya yang stek batang.
setek batang, kamu pohon singkong tahu pohon singkong? Bu. Nah, Tahu, Bu. itu kamu batangnya langsung kamu tancapkan ke tanah, itu batangnya terus disirami pagi dan sore, nanti lama-kelamaan akan tumbuh tanaman baru. Jangan cuma ditancap ketok, terus tidak diapa-apakan, salah. Tapi ditancap ke harus disirami pagi dan sore. Terus setek daun, ya, setek daun ini misalnya pohon itu apa jenenge itu loh, nanti lali misalnya cocor bebek itu, ambil daun, nah kamu letakkan di tanah, terus tanahnya yang lembab, nanti di ruas-ruas daun tersebut akan tumbuh tanaman baru. Selain itu, selain cocor bebek, tanaman kluwe. Nah, itu juga pakai setek daun. Terus selain itu ada merunduk. Ya. Merunduk itu merupakan proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Nah, pada batang yang ditimbun tersebut diharapkan tumbuh akar. Tumbuhan yang dapat dikembangkan dengan merunduk itu ada arbe, apel, tebu, stroberi, dan melati. Itu bisa dikembangkan dengan merunduk. Terus sedangkan yang tempel atau okulasi itu menempel atau menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Nah, ini syaratnya juga harus sama seperti mencangkok, yaitu yang berkambium. Nah, itu di halaman 24 di buku LKS-mu. Halaman 24 ya di LKS. Nih, sama iris kulit batang yang akan ditempel. Iris kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Terus irisan yang memiliki tunas ditempel pada batang yang akan ditempel. Selanjutnya potonglah bagian atas batang jika tunas telah muncul. Nih, halaman 24 ya. Yang halaman 24 itu contoh cara menempel atau okulasi. Terus yang nomor 6. Nomor 6 menyambung. Menyambung itu harus 2 pohon ya. Menyambung atau bahasa lainnya adalah mengenten. Ya. Menyambung atau mengenten bertujuan menggabungkan 2 sifat unggul dari individu yang berbeda. Misalnya, untuk menyokong tanaman, tumbuhan dibutuhkan jenis tumbuhan yang memiliki akar kuat. Jadi, yang bawah itu yang memiliki akar kuat. Terus sementara untuk menghasilkan buah atau daun atau bunga yang banyak dibutuhkan tumbuhan yang memiliki produktivitas tinggi. Ya, misalnya tomat dan terong. Ya. Terus pada gambar halaman 24 itu ada contoh cara menyambung yang di buku LKS-mu. Ya, halaman 24. Nih, pertama potonglah bagian batang dari tumbuhan 1. Selanjutnya potonglah bagian batang dari tumbuhan 2. Jadi memiliki 2 tumbuhan ya. Terus sambungkan batang tumbuhan 1 dan tumbuhan 2. Nah, ikatlah kedua batang tersebut. Mengikatnya harus yang kencang. Nih, ya, diikat dengan kencang. Itu yang perkembangbiakan vegetatif buatan. Ya. Siapa yang mau bertanya sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Enggak, Bu. Sudah jelas? Sudah, Bu. Nah, kalau belum jelas, nanti dibaca bukunya, ya. Anak-anak pintar, anak-anak hebat toh, ya. Iya, walaupun di masa pandemi harus tetap semangat, ya toh. Bu Amin yakin kamu semangat, kamu bisa. Jadi misalnya belum jelas nanti bisa diulangi lagi. Udah jelas, sekarang kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan.
yaitu ide pokok dalam teks laporan. Ya, ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut. Ya, 1. Bacalah isi paragraf dengan seksama. Jadi, untuk menemukan ide pokok, kamu yang pertama kali harus membaca. Siapa anak-anak kelas 6 yang membacanya masih brodal gradul? Semuanya sudah lancar membacanya? Sudah? Alhamdulillah kalau sudah lancar semuanya. Pada waktu pandemi ini siapa yang rajin membaca? Oh iya, itu semuanya ngacung semua. Bamin tahu itu. Iya, rajin membaca. Ya toh. Jangan males. Kalau membacanya cuma membaca apa? Membaca YouTube, Pak. Membaca YouTube. Jangan malas. Jangan cuma buka HP tok, tapi harus buka buku, ya. Terus yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Setiap satu paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan ada beberapa kalimat penjelas. Ya, saya ulangi. Setiap satu paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, bisa terletak di tengah paragraf, bisa juga terletak di akhir paragraf atau akhir dan awal. Berarti ada paragraf deduktif dan ada paragraf induktif atau paragraf campuran. Ya. Terus yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Nih, ini sering keluar ujian, mencari kalimat utama, mencari ide pokok, itu sering keluar di ujian. Ya. Setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kamu dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Ya. Terus ini contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram. Judul teks laporan, letaknya di tengah. Judul teks laporan, judulnya apa? Terus ide pokok paragraf yang pertama. Terus ide pokok paragraf kedua. Ide pokok paragraf ketiga misalnya taruh bawah. Terus yang ide pokok paragraf keempat. Ya, ini bentuknya. Kelihatan tuh anak-anak? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, kelihatan. Itu contoh dalam bentuk diagram. Lah, tadi ya, Bu Amin sudah memberikan tugas toh? Ya, yang Bu Amin tulis tadi. Nah, tugasnya itu halaman berapa tadi yang Bu Amin suruh mengerjakan yang membuat diagram? 35 sama 37, Bu. Halaman 20, 25 dan 27 ya. Iya. Itu halaman 25 dan 27. 35 dan 37. Nah, itu contoh yang diagram. Contoh yang diagram ide pokok. Nih. Nah, itu contoh yang diagram. Ada yang mau bertanya sebelum Bu Amin akhiri? Enggak usah lama-lama. Untuk hari ini Bu Amin cuma menerangkan yang vegetatif, ya, alami, vegetatif buatan sama ide pokok. Ya, itu saja. Tidak usah lama-lama. Ya, ada yang mau bertanya? Enggak, Bu. Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah jelas. Jadi begini anak-anak, ya. Misalnya belum punya buku LKS,
kalau Bu Amin tugasnya ada di LKS, nanti Bu Amin fotokan. Tapi kalau tugasnya di buku paket yang Bu Amin kirim lewat WA itu dibuka. Jangan sampai dihapus, ya. Kalau dihapus, lah ini seperti ini. Terus tanya lagi Bu Amin, Bu, buku saya sudah kehapus. Nah, kalau kehapus kan tidak bisa mengerjakan. Ya kan? Nah, jangan dihapus yang itu bukunya. Ya, untuk membantu kamu belajar. Ya. Saya kira untuk hari ini kalau tidak ada yang bertanya, saya kira cukup sekian dulu. Ya. Nanti disambung hari berikutnya. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah, jaga kesehatan, ya. Jangan banyak bermain, ya. Ya, bisa kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan yo. Jalan kan ini yo. Mingguan kok ini. Tapi ditutup. Satu minggu tuh. Pertama nih kan anu saya. Bilangin hanya Warjo. guru. Lain kemarin kantor lupa. Kan mau boleh anu loh, Pak. Tapi nak anu mungkin yang kota. Mana yang anu ora? Berapa yo? Orang nganti. Bapak, terus ngene wis terus ngendi, Pak? Engko rekamane muni. Saya kok tak stop recording. Kok tak cetit ra iso? Iki lho, iki aku kan wis selesai. Oh, iki. Itu, Pak. Oh, kok tak cetit stop recording kok ra iso? Ditinggal. Nah, terus. Oh, bisa bareng.